They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di PJJ kali ini. Kita akan membahas fungsi yang selanjutnya, fungsi yang mungkin kedua. Sebelumnya Bapak ingatkan lagi, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak fisik minimal 1 meter, hindari dan jangan bikin kerumunan. Yang kelima, tetap kita berdoa semoga kita semua selamat dan diselamatkan. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjutkan materinya. Yang pertama, banyak pemetaan atau fungsi. Nah, kita lihat di sebelah kanan yang ini, A nya itu ada 2 anggota, P dan Q. B nya ada 3 anggota, 2, 3, 4. Banyaknya fungsi yang mungkin adalah yang pertama, P ke 2, Q ke 2, P ke 3, Q ke 3, yang ketiga P ke 4, Q ke 4, yang selanjutnya P ke 2, Q ke 3, selanjutnya yang kelima P ke 2, Q ke 4, selanjutnya P ke 3, Q nya ke 4, P ke 3, Q nya ke 2, P ke 4, Q nya ke 2, P ke 4, Q nya ke 3. Ada lagi? Tidak ada. Ini ada berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ternyata di sini dapat diperoleh formula banyaknya yang B dipangkatkan banyak yang A, karena arah panahnya dari A ke B. Artinya yang B itu ada 3, yang anggota dari A itu ada 2, berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Wow, pas ya. Oke, kita lihat yang kalau A nya 3 anggota, B nya 2 anggota, 1, 2, 3 ini A, B nya A sama B kecil, 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, terus 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B, 2 ya, 1 ke A, 3, 2 ke A, 3 ke B, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke B, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke B, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke A, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke A, 1 ke B, 2 ke B, 3 ke A. Ada lagi enggak? Tidak ada ya. Ini ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Yang B nya anggotanya 2, yang A nya anggotanya 3. Jadi dapat diperoleh NB pangkat NA. Banyaknya anggota B di pangkatan anggota A. Yang B nya ada 2, yang A nya ada 3, berarti 2 pangkat 3, 8. Pas ya. Nah, berarti ini dapat disimpulkan bahwa banyak pemetaan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, berarti ke himpunan B yang ke nya itu B, berarti NB dipangkatkan NA itu. Berarti dari ini A, ini B, ini B nya ada 2 pangkatin 3, ini B nya ada 3 pangkatin A nya 2 itu. Jadi panahnya ke B, berarti B dulu dipangkatin ke A. Pas ya. Ini tambahan saja ya. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B ditulis NB pangkat NA, banyaknya anggota B di pangkatan anggota A. Atau kalau dari B ke A itu dari banyaknya anggota A dipangkatkan anggota B. Itu kesimpulannya ya. Silakan Anda coba sendiri. Selanjutnya korespondensi 11. Korespondensi 11 yaitu dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi atau fungsi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, atau sebaliknya memasangkan setiap anggota B dengan tepat satu anggota A. Ini dan sebaliknya ya, berarti bolak-balik. Dengan demikian artinya kalau sama-sama fungsi dari A ke B dan B ke A itu sama-sama fungsi, berarti anggotanya A dan B itu harus sama. Jadi kalau A nya 3, B nya juga harus 3 itu. Kalau A nya 2 berarti B nya harus 2. Kalau A nya 1, B nya harus 1. Contoh kita ambil A nya 3 berarti B nya harus 3.
Ini fungsi ya, yang pertama fungsi 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, ini fungsi karena setiap A nya memasukkan ke B. Nah, ke B ini juga ke B. Nah, kita lihat dari B ke A nya, A ke 1, B ke 2, C ke 3, fungsi kan? Fungsi lagi. Yang kedua, 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B, fungsi dari A ke B. Kalau dari B ke A ke 1, B ke 3, C ke 2, itu fungsi lagi. Jadi sama-sama fungsi ya. A ke B nya fungsi, B ke A nya juga fungsi. Yang ketiga, A ke B, 2 ke A, 3 ke C, atau sebaliknya, A ke 2, kalau dari B ke A ya, A ke 2, B ke 1, C ke 3, fungsi juga kan, sama-sama fungsi ya. Yang keempat, A ke B itu A ke C, 2 ke B, 3 ke A, fungsi ya dari A ke B. Kita lihat tinjau sebaliknya, B ke A, berarti A ke 3, B ke 2, C ke 1, fungsi juga kan ya, karena dipasangkan tepat 1. Yang kelima, A ke C, A2 ke A, 3 ke B, fungsi ya. Oke, yang B ke A nya A ke 2, B ke 3, C ke 1, fungsi lagi ya. Iya, betul kan ya. Nah, jadi A ke B nya fungsi, B ke A nya juga fungsi, itu korespondensi 1-1. Yang keenam, A ke B, 2 ke C, 3 ke A, sebaliknya dari B ke A ke 3, B ke 1, C ke 2, itu fungsi juga ya. Berarti A ke B dengan B ke A itu sama-sama fungsi. Berarti kalau sama-sama fungsi disebut juga korespondensi 1-1. Nah, misalkan A nya itu ya, banyaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata bisa ditulis banyaknya korespondensi dari himpunan A ke himpunan B, atau sebaliknya dari himpunan B ke himpunan A, itu sama saja. Anggotanya aja ada berapa? Ada 3, berarti 3 faktorial atau 3, 2, 1 gitu. Kalau 3, 2, 1 dikalikan 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6. Berarti kalau ada 4 gimana Pak? Ya 4, 3, 2, 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti ada 12. Ada berapa? 24 ya. Kalau ada 5 gimana? 5 faktorial, berarti 5, 4, 3, 2, 1, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 120. Kalau ada 2 gimana? 2 kali 1 jadi 2, dan seterusnya, bisa ya. Jadi tinggal bilangannya itu dilihat dari anggotanya. Kalau ada 3 berarti tinggal 3, 2, 1, 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 2 berarti 2 kali 1, 2. Kalau anggotanya 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu tinggal dikali aja. Jelas ya, itu banyaknya korespondensi 1-1. Oke, selanjutnya nilai fungsi. Nilai fungsi sebenarnya udah dibahas di awal itu ya, tapi Bapak akan lebih jauh lagi membahasnya. Contoh, fx nya adalah 5 dikurangi 2x. Ditanyakan f2. F2 nya berapa? Berarti di sini x nya diganti dengan 2. Tuh lihat ya, x fx f2, berarti x nya diganti dengan 2. Kita tulis rumusnya dulu. Fx sama dengan 5 dikurangi 2x. Kita pahami bahwa x nya itu diganti dengan 2, berarti 5 nya tidak diganti, tetap 5, dikurang tetap kurang 2, kalau 2x tetap 2, x nya baru diganti dengan 2. Ini 2x itu artinya 2 kali 2, 2 kali x, berarti 2 kali 2. 5 nya tetap 5, kurangnya tetap kurang, 2 kali 2 itu 4, berarti 5 kurang 4 berapa? 1. Iya, betul ya. Saya lanjutkan lagi, misalkan contoh lagi, f4 berapa? Nah, berarti kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 5 kurangi 2x. Berarti kita pahami x nya itu diganti dengan 4, x nya diganti dengan 4, berarti 5 nya tetap 5, kurang tetap kurang, 2 tetap 2, x nya diganti dengan 4, berarti ini dikali 2 kali 4 ya, 5 dikurangi 2 kali 4, 5 nya tetap dikurangi tetap, 2 kali 4 adalah 8. Ini ada pengurangan pengalian, dikalikan dulu, jangan dikurangi dulu ya. 2 kali 4 itu 8, berarti 5 kurangi 8 adalah min 3. Jelas ya? Oke, contoh lagi, barangkali bingung. F-3 berarti kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 5 dikurangi 2x, itu rumus dari soal ya. Soalnya kayak gitu. Kita ganti atau kita lihat di sini x-nya pengennya min 3, berarti kita ganti x-nya dengan min 3. 5-nya tetap 5, dikurangi tetap dikurangi, 2 tetap 2, x-nya diganti min 3. 2 kali min 3, 5 tetap terus 5, min kali min jadi apa? Plus 2 kali 3, 6, berarti 5 ditambah 6, 5 tambah 6 berapa? Iya, betul, 11 ya. Kita lanjutkan lagi. Kalau diketahui FA sama dengan 7,
berapa nilai A nya. Nah, kita tulis dulu rumusnya seperti biasa. Fx sama dengan 5 kurangi 2x, berarti kalau begitu x nya diganti dengan A, x nya diganti dengan A, berarti 5 nya tetap dikurangi 2 tetap 2, x nya diganti dengan A. Jadi 5 kurangi 2A sama dengan 7. Kan FA nya sama dengan 7 nih. FA sama dengan 7. Berarti FA yang ini diganti dengan 7. 5 nya pindah, positif juga jadi negatif. Berarti yang ditinggal adalah min 2 kali A, yaitu min 2A. Berarti yang sebelah kanannya itu 7. Nah, 5 positif jadi kurangi 5. 7 kurangi 5 adalah 2. Jadi min 2A sama dengan 2. Jadi A nya sama dengan 2. Ini karena perkalian jadi pembagian, dibagi min 2. 2 bagi 2 itu 1, ada positif bagi negatif adalah negatif. Jadi A nya adalah min 1. Jelas ya? Kalau kita cek boleh 5 kurangi 2 kali min 1. Min kali min plus 2 kali 1 2 ditambah 5, jadi itu adalah 7. Betul kan? Iya, betul. Nilai fungsi lagi, fx sama dengan 5 kurangi 2x dengan domain. Domain itu daerah asal ya, daerah awal, dimana himpunan 1 kurang dari sama dengan x, x nya kurang dari 4. Nah, ini kita terjemahkan dulu domainnya. Misalkan domainnya itu bilangan asli ya, gitu. Kita bilangan asli, berarti 1-nya masuk, 4-nya tidak masuk, berarti 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kita masukkan lagi kayak tadi gitu. Jadi kita tulis dulu rumusnya, fx sama dengan 5 kurangi 2x f1, berarti x nya diganti 1, 5 kurangi 2, x nya diganti 1, 2 kali 1, 5 kurangi 2 berapa? 3. Jadi f1 atau domainnya 1 itu dapat 3. 3 ini namanya rank ya, daerah hasil. Selanjutnya kalau 2 berarti F2, berarti 5 kurangi 2 kali 2, X nya diganti dengan 2. 5 kurangi 2 kali 2 berapa? 4. 5 kurangi 4 berapa? 1. 1 ini adalah rank atau hasil. Gimana kalau 3? Berarti F3, berarti X nya diganti dengan 3. Ininya diganti 3, berarti 5 nya tetap, kurangi 2 tetap. Nah, X ini 3, berarti ganti 3. Berarti 5 F3 sama dengan 5 kurangi 2 kali 3 berapa? 6. 5 kurangi 6 berapa? Min 1. Nah, min 1 ini rank. Kita urutkan min 1, 1, 3. Ini kita urutkan. Berarti rank dari fungsi F adalah min 1, 1, 3. Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nilai fungsi lagi. Fx sama dengan 5 kurangi 2x. Gimana kalau F2A ditambah 5? Nah, ini variabel baru A itu isinya X. Ya, tinggal masukkan saja. Kita tulis rumusnya Fx sama dengan 5 kurangi 2x. X nya diganti 2A ditambah 5. Artinya kan gitu. X ini Fx, ini 2A ditambah 5. F nya sama, ini X diganti dengan 2A ditambah 5. Berarti 5 nya tetap dikurangi 2 tetap. Nah, X nya diganti 2A ditambah 5. Kali pelangi, min 2 kali 2A, min 2 kali 2, min 4 kali A, jadi min 4A, min 2 kali 5, jadi min 10 ya. Min 10 ini, salah ya. Min 10. Min 10. Jadi min 10 berapa tuh? Min 10. Jadi sini min 5. Ya. Nah, min 2 kali 5 itu min 10 ya. Jadi 5 dikurangi 4A dikurangi 10. Nah, min 4A di depan, 5 nya ini positif, jadi positif 5 dikurangi 10. 5 kurangi 10 itu min 5 ya. Jadi jawabannya F2A ditambah 5 adalah min 4A dikurangi 5. Selanjutnya nilai fungsi. Nah, nilai fungsi ada yang mengatakan nilai fungsi, ada juga soal mengatakan bayangan atau peta atau peta, terserah itu kalimatnya gimana. Pokoknya ada yang bilang bayangan, ada bilang peta. Jadi bayangan 2 oleh atau peta 2 oleh gitu. Ada yang nulis f titik 2x tanda panah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Ini sebenarnya penulisan lain dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Sama aja ini artinya.
F memetakan X ke X kuadrat ditambah 2X kurang 5, itu dibacanya. Atau Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 5, sama ya. Bayangan itu berarti sama aja F2. 2-nya ini adalah bayangan 2 ini adalah 2 domain ya. Bayangan atau peta itu domain. Nah, bayangannya berarti itu petanya atau hasilnya itu. Jadi 2 yang ininya domain, bayangannya berarti petanya itu atau Y-nya itu bayangannya. Jelas? Yang dimaksud adalah F2-nya. Berarti X-nya diganti 2. Nanti 2 kuadrat 2x berarti 2 kali 2, ini kan x kuadrat ya, x nya diganti 2 dari 2 kuadrat, 2x berarti 2 kali 2 dikurangi 5 dikurang 5, ini soal ya. F2 jadi 2 kuadrat berapa? 2 kali 2 4, 2 kali 2 lagi 4 ya, 4 tambah 4 8 dikurangi 5 bawaan ya dari soalnya 5 jadi 3. Nah, kesimpulannya bayangan 2 oleh F.2 X sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 5 atau fungsi memetakan X ke X kuadrat ditambah 2X kurang 5 adalah 3. Ini adalah rank atau bayangan atau peta itu. Jelas ya? Oke, nilai fungsi lagi. Misalkan Fx sama dengan Ax tambah B. Berarti ini bentuknya fungsi dalam variabel. Ya, ada variabel A dan B itu sini ya. Dan F1 sama dengan 5 dan F3 sama dengan 11. Seperti biasa kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan Ax ditambah B. Kita masukkan F1 berarti X nya diganti dengan 1, A kali 1 ditambah dengan B. A kali 1 itu A, B ditambah B berarti B. F1 nya dari soal itu 5, berarti 5 sama dengan A ditambah B. Yang pertama. Yang kedua, F3 berarti X nya diganti dengan 3, berarti A kali 3 ditambah B. A kali 3 itu 3A, B ditambah B berarti ditambah B. F3 itu 11 dari soal, 11 berarti 11 sama dengan 3A ditambah B. Kita ambil ini sini 11 sama dengan 3A tambah B, yang ini ya, 11 sama dengan 3A tambah B dari sini. Yang keduanya itu 5 sama dengan A ditambah B. Ya, karena sama B-nya 1, B 1B, berarti kita kurangkan saja, B kurang B habis, 3A dikurangi 2, kurangi A adalah 2A, 11 kurangi 5 adalah 6. Itu artinya ya, ini dikurangi, 11 kurangi 5 adalah 6, 3A kurangi A adalah 2A, B kurangi B ada habisnya 0 ya. Nah, 2A ini sama dengan 6, artinya kita bisa mengibaratkan 2 karung isinya 6, berarti yang sekarungnya isinya berapa? Iya betul, isinya 3 ya, tinggal bagi 2, itu 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 adalah 3, atau A nya adalah 3. Boleh kalian substitusi ke 5 sama dengan A plus B, atau 11 sama dengan 3A tambah B, pilih yang paling mudah saja. Contoh misalkan 5 sama dengan A ditambah 5 sama dengan A tambah B, 5 sama dengan A nya itu ganti 3 karena kita udah peroleh 3, B nya itu tidak tahu, berarti B nya itu sama dengan 5, 3 nya pindah positif jadi negatif, 5 kurangi 3, 5 kurangi 3 berapa? 2, betul. Jadi Fx sama dengan Ax tambah B, A nya itu 3 berarti 3x, B nya 2 berarti ditambah 2. Pak, gimana kalau B nya negatif? Ya tulis saja, berarti misalkan min 2, min kali plus jadi min 2 gitu. Kalau B nya negatif. Kalau A nya negatif gimana ya? Tulis saja misalkan negatif 3 berarti negatif 3x tambah 2. Kalau itu ya. Nah, kalau hasilnya negatif tinggal dikalikan aja. Ini B nya misalkan min 5 berarti positif kali min 5 berarti negatif 5. Nah, kalau di sini A nya 3, B nya 2 berarti A nya diganti 3 kali x berarti B nya 2. Jelas ya? Oke. Oh, udah habis ya. Mungkin itu aja materi dari Bapak. Silakan kerjakan tugas-tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.